Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Andriansa, saya dari Prodi Akuntansi. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang strategi penyampaian pesan negatif dalam komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Siva Fatima Zahro, MO. Dalam dunia kerja, komunikasi bisnis tidak selalu menyampaikan kabar baik. Surat berisi keputusan seperti PHK, tidak ada bonus, atau penundaan promosi harus disampaikan dengan bahasa profesional, sensitif, dan tepat sasaran. Untuk itu digunakan strategi komunikasi dengan pola tidak langsung. Tujuan presentasi ini yaitu untuk menyampaikan tentang contoh penulisan surat bisnis berisi pesan negatif, analisis surat dengan strategi pola tidak langsung, seperti buffer, yang kedua reason, yang ketiga bad news, yang keempat closing. Kemudian pentingnya menjaga hubungan kerja melalui komunikasi yang bijak. Pengertian pola tidak langsung ialah metode komunikasi untuk menyampaikan kabar buruk secara halus dan diplomatis. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama, buffer kalimat pembuka netral atau positif. Yang kemudian yang kedua, reason, alasan-alasan logis dan faktual. Yang ketiga, bad news, isi kabar buruk yang disampaikan dengan hati-hati. Kemudian yang keempat, yang terakhir, closing atau penutup yang membangun menawarkan solusi atau harapan. Contoh kasus satu surat PHK. Isi pokok surat yaitu yang pertama PHK dilakukan karena restrukturisasi internal. Kemudian yang kedua, efektif berlaku di 31 Juli tahun 2025. Yang kemudian yang ketiga, perusahaan memberikan hak-hak sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, disampaikan dengan apresiasi dan dukungan HRD. Untuk analisa pola surat PHK, analisa strategi tidak langsung. Yang pertama, untuk buffernya dengan hormat. Kalimat formal dan harapan sebagai pembuka netral. Yang kedua, untuk risetnya, restrukturisasi internal demi stabilitas perusahaan. Kalimat dengan alasan disampaikan sebelum kabar buruk untuk membangun pengertian. Selanjutnya yang ketiga, bad news dengan kalimat PHK berlaku mulai di tanggal 31 Juli tahun 2025. Dengan bahasa yang lugas namun tetap empatik. Selanjutnya yang terakhir untuk closing, kami menghargai kontribusi hak-hak karyawan akan dipenuhi. Kalimat tersebut bagi kalimat penutup dengan penghargaan, solusi, dan harapan. Contoh kasus kedua, bonus akhir tahun. Isi pokok surat. Yang pertama, bonus akhir tahun tidak dibagikan karena perusahaan mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, keputusan diambil untuk efisiensi dan menjaga keberlangsungan usaha.
Selanjutnya, yang ketiga, tetap ada komitmen, evaluasi, dan kemungkinan pemberian insentif di masa mendatang atau masa depan. Analisa dari pola surat bonus tersebut, yaitu dengan analisa strategi tidak langsung. Yang pertama, Bafar kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas. Kalimat tersebut memberikan rasa dihargai kepada karyawan sebelum menyampaikan kabar buruk. Kemudian yang kedua, reason, perusahaan mengalami kerugian besar perlu efisiensi, yaitu dengan alasan yang logis dan terbuka. Yang ketiga, bad news, dengan kalimat perusahaan tidak dapat memberikan bonus akhir tahun. Kalimat tersebut disampaikan singkat, jelas, tepat, tanpa menyalahkan pihak. Yang keempat, untuk closing, kalimatnya, jika kondisi membaik, bonus akan dipertimbangkan kembali. Kalimat tersebut meninggalkan harapan dan menjaga motivasi. Catatan penting, surat ini mengandung empati dan fokus pada keberlangsungan bersama. Contoh kasus ketiga, penundaan promosi. Isi pokok suratnya, yang pertama, promosi belum bisa diberikan karena evaluasi kinerja belum memenuhi standar. Kedua, disebutkan aspek yang perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga, karyawan tetap diberi peluang dan pendampingan pelatihan. Dari analisis pola surat promosi, analisis strategi langsungnya ialah yang pertama, untuk buffernya, terima kasih atas dedikasi dan kerja keras. Kalimat tersebut memberikan penghargaan sebelum menyampaikan penundaan. Terus yang kedua, reason, aspek performa belum sesuai standar perusahaan. Kalimat tersebut bersifat transparan namun tidak menjatuhkan. Kemudian yang ketiga, bad news, promosi belum dapat direalisasikan kepada periode ini. Bahasa profesional dan tidak menyudutkan. Untuk yang keempat, closing, perusahaan tetap membuka peluang dan akan memberikan pelatihan. Kalimat penutup dengan motivasi dan dukungan pengembangan diri. Catatan penting, surat ini mendorong semangat untuk berkembang tanpa membuat karyawan kehilangan motivasi. Untuk kesimpulan, surat yang berisi pesan negatif tetap bisa disampaikan dengan satu, bahasa yang profesional tidak menyalahkan. Kedua, strategi pola tidak langsung untuk membangun pemahaman dan menjaga realisasi kerja. Yang ketiga, komunikasi yang empatik atau menciptakan kepercayaan, loyalitas jangka panjang. Komunikasi bisnis bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga membangun hubungan kerja yang sehat. Sampaikan kabar baik, buruk dengan hati yang baik. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.